Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Asma Nadia, seorang guru honorer di SDN 62 Sungai Raya. Setiap hari, saya menjalani peran yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, namun penuh tantangan dan tanggung jawab. Dengan gaji 1 juta rupiah per bulan, saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau yang biasa dikenal dengan PJOK, untuk 32 jam pelajaran di 8 kelas. Tak hanya itu, saya juga mendapat tanggung jawab sebagai guru mata pelajaran tambahan di kelas 3 dengan 10 jam pelajaran. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya soal angka, tetapi soal cinta dan pengabdian. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda, yaitu berdiferensiasi dalam mengajar. Di tengah beban kerja yang berat, saya tetap menjalankan kegiatan ekstrakurikuler seperti melatih anak-anak menari dan mendukung program literasi sekolah. Mengajar bukan hanya soal materi pelajaran, tapi juga soal menanamkan nilai-nilai hidup, kepercayaan diri, dan rasa cinta kepada ilmu. Meskipun status saya hanya honorer, saya memberikan diri saya sepenuhnya. Integritas dan loyalitas bukanlah sekadar kata-kata, tetapi komitmen yang nyata dalam setiap langkah saya. Setiap pagi saya datang ke sekolah dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini, untuk masa depan mereka, dengan cinta, dedikasi, dan semangat untuk selalu melayani. Saya berdiri di sini di SDN 62 Sungai Raya, bukan sebagai seorang yang dihargai karena materi, tetapi karena cinta pada pendidikan dan anak-anak. Menjadi guru honorer bukanlah perjalanan yang mudah, dengan beban mengajar 32 jam pelajaran untuk PJOK di 8 kelas, ditambah 10 jam sebagai guru mata pelajaran di kelas 3. Saya tahu setiap anak yang saya temui berbeda. Mereka datang dengan latar belakang, kemampuan, dan minat yang beragam. Tak ada cara tunggal untuk mengajar semua siswa ini. Itulah kenapa saya memilih pendekatan berdiferensiasi. Setiap anak adalah dunia yang unik. Ada yang belajar lebih cepat dengan melihat, ada yang lebih paham saat mendengarkan, dan ada yang perlu bergerak untuk benar-benar mengerti. Saya tidak bisa hanya berdiri di depan kelas, mengajarkan satu cara dan berharap semua memahami. Karena itu, saya menciptakan kegiatan yang bervariasi, dari permainan kartu, word wall, hingga LKPD yang mereka kerjakan sendiri. Dengan begitu, saya bisa menjangkau setiap anak sesuai dengan cara mereka belajar. Tentu saja ada waktu yang terbatas, sumber daya yang minim, dan tenaga yang harus dibagi antara banyak kelas. Apalagi dengan status saya sebagai guru honorer. Sebelum saya mengawali kelas untuk belajar materi, saya selalu melakukan ice breaking untuk menyegarkan suasana agar lebih rileks dan menyenangkan. Jadi, gerakan non-lokomotor adalah jenis gerakan tubuh yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau mengubah posisi tubuh secara keseluruhan. Dalam gerakan ini, bagian tubuh tertentu bergerak, tetapi titik tumpuan seperti kaki atau bagian tubuh lain yang tetap diam, tetap berada di tempat. Gerakan ini berfokus pada penggunaan otot dan sendi untuk melakukan aktivitas yang melibatkan stabilitas, keseimbangan, dan fleksibilitas tanpa menggerakkan tubuh ke tempat lain. Dalam gerakan non-lokomotor ini, saya memilih media pembelajaran kartu gambar. Tujuan saya memilih ini agar terjadi interaksi antar guru dan siswa. Dan media ini saya maksudkan agar pembelajaran yang berlangsung menyenangkan dan siswa-siswi memahami materi yang diberikan. Dalam media pembelajaran ini, saya menunjuk 2 orang siswa atau siswi untuk maju ke depan, yang dimana salah satu siswa atau siswi memegang gambar dan yang lainnya mencocokkan gambar dengan benar. Dengan metode ini dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kerjasama antar siswa atau siswi. Gambar yang Saka pegang adalah memutar pinggang, betul atau salah? Kalau betul, coba tepuk tangannya.
Selanjutnya, saya melakukan asesmen formatif dengan media WordWall. Asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Asesmen ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan nilai, melainkan untuk membantu siswa dan guru memahami seberapa baik materi telah dipahami dan apa perlu ditingkatkan. A, B, atau C? Ayo pilih waktunya. A, coba kita tuliskan A. Siapa lagi? Media WordWall sendiri adalah platform digital interaktif yang dirancang untuk membantu guru dalam membuat berbagai jenis kegiatan pembelajaran interaktif secara online. Media ini memungkinkan guru untuk membuat kuis, teka-teki, permainan kata, dan berbagai aktivitas lainnya yang mendukung proses pembelajaran dengan cara yang menarik dan menyenangkan. WordWall memanfaatkan fitur visual yang kuat untuk menarik perhatian siswa, sehingga siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Sesuai dengan kalimatnya. Bisa? Oke. Selanjutnya, saya menggunakan LKPD atau biasa disebut dengan lembar kerja peserta didik. LKPD adalah bahan ajar yang disusun untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran dengan memberikan petunjuk, langkah-langkah, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. LKPD biasanya dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri maupun berkelompok, serta mengerjakan latihan atau kegiatan yang terstruktur untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang diberikan. Dalam lembar kerja peserta didik ini, peserta didik ditugaskan mencocokkan gambar dengan nama gerakan. Mereka ditugaskan untuk bekerja sama dan kompak untuk menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan. Setelah materi selesai, peserta didik diarahkan untuk ke lapangan dan mempraktekkan materi yang sudah diberikan, yaitu gerakan non-lokomotor. Gerakan yang akan dilakukan ialah gerakan menekuk, membungkuk, memutar, dan mengayun lengan. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan di mana tubuh kita tetap di tempat, tidak berpindah posisi, namun kita menggerakkan bagian-bagian tubuh tertentu. Fokuskan pada keseimbangan, fleksibilitas, dan kontrol tubuh saat kita melakukan gerakan ini. Untuk kegiatan pembelajaran yang terakhir, peserta didik ditugaskan mengerjakan asesmen sumatif melalui program TikTok atau TikTok Inisiatif Kreatif terhadap Aksi Kebugaran. Peserta didik membuat video gerakan non-lokomotor dan akan diupload melalui aplikasi TikTok. Nah, asesmen sumatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai seberapa baik siswa telah memahami materi secara keseluruhan. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk memberikan penilaian akhir terhadap kompetensi siswa setelah proses pembelajaran selesai. Dengan proyek ini, mereka tidak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga berbagi pengetahuan kepada dunia. Pendidik bukan hanya tentang menghafal, tetapi bagaimana kita menerapkan dan membagikannya dengan orang lain. Dan hari ini mereka belajar untuk melakukannya dengan penuh kreativitas. Perkenalkan, nama saya Ibu Paulina. Di sini saya mengajar di kelas 4 pada SDN 62 Sungai Raya. Saya sangat terinspirasi dengan salah satu guru kami, yaitu guru PJOK, Ibu Asma Nadia, di mana beliau sangat kreatif sekali dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Mungkin hal ini bisa saya adopsi di pelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Demikian, terima kasih.